Shalom saudara, kita sedang hidup pada zaman dengan kebutuhan yang beragam, persaingan yang ketat, dan teknologi yang berkembang begitu cepat, sehingga memberikan kemudahan untuk mengakses dan menyebarkan informasi dalam waktu singkat. Akses informasi yang mudah ini akan menawarkan pilihan dan pemikiran yang beragam, baik nilai, prinsip, dan budaya yang mempengaruhi orientasi dan perilaku seseorang. Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai world or God-oriented culture, atau budaya yang berorientasi kepada dunia atau Tuhan. Sebagai anak Tuhan, tentu kita mengetahui bahwa kita harus memiliki budaya yang berorientasi kepada Tuhan dan bukan kepada dunia. Budaya di sini artinya kebiasaan, perilaku, atau pola hidup yang berstandar kepada kebenaran firman Tuhan. Namun, tantangan untuk mewujudkan perilaku atau budaya yang berorientasi kepada Tuhan tidaklah mudah. Sebagai contoh, budaya dunia memiliki standar-standar tersendiri untuk menilai apakah seseorang dapat diterima dalam komunitas mereka. Penilaian tersebut bisa berdasarkan penampilan, status sosial, status ekonomi, status pendidikan, dan sebagainya. Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa salah satu budaya dunia hanya mementingkan atau memfokuskan pada apa yang tampak di luar, dan hal ini tidak sepenuhnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tentu saja hal ini perlu kita antisipasi, sehingga sebagai anak Tuhan, kita dapat memiliki perilaku atau budaya yang berorientasi kepada Tuhan dan tidak terjebak dalam budaya yang berorientasi pada dunia. Mari kita bahas 3 budaya yang harus diresponi dengan standar kebenaran firman Tuhan. Pertama, budaya FOMO, Fear of Missing Out. Budaya atau perilaku FOMO adalah perilaku akibat rasa takut karena merasa tertinggal ketika tidak mengikuti sesuatu atau aktivitas terbaru, seperti berita atau tren yang sedang berlaku di dalam masyarakat. Sebagai contoh, beberapa anak muda rela mengeluarkan jutaan rupiah untuk menghadiri konser, hanya karena mengikuti tren, sekalipun tidak benar-benar mengidolakan artis dalam konser tersebut. Bagi generasi senior, sikap FOMO dapat berakibat pada cepatnya penyebaran hoaks, karena kurangnya literasi dan budaya menguji sebelum melakukan sharing konten di grup keluarga, demi dianggap paling up to date dalam lingkungan keluarga. Contoh tadi menunjukkan bahwa dunia menggiring manusia untuk mengejar pengakuan ngetren dari komunitasnya, untuk memenuhi kepuasan diri akan rasa takut tertinggal dari orang lain. Tentu hal ini tidak sesuai firman Tuhan, sebab dapat mengarahkan kita kepada rasa tidak puas diri, dengki, dan memicu sikap sombong bila telah memenuhi tren tersebut. Rasul Yakobus mengingatkan bahwa iri hati dan mementingkan diri sendiri dapat menjadi awal mula kekacauan dan memicu perbuatan jahat. Firman Tuhan mengajarkan agar kita dapat mencukupkan dengan apa yang ada pada kita. Sebuah budaya yang God-oriented akan membuat kita bersyukur dan berkata cukup, walau kita tidak mengikuti apa yang sedang dikerjakan orang lain karena tren. Kedua, budaya cinta uang. Manusia saat ini mudah mengukur kesuksesan orang lain dengan standar seberapa banyak harta yang dimiliki. Bahkan pertemanan dan hubungan antar manusia bisa menjadi sekedar hubungan transaksional yang didasarkan pada seberapa besar cuan atau benefit yang didapat jika berelasi dengan seseorang. Sebenarnya hal ini sudah diperingatkan oleh Rasul Paulus dalam 1 Timotius 3 ayat 1-2 bahwa di akhir zaman manusia akan menjadi hamba uang, sehingga dunia menjadikan uang sebagai ukuran dalam budayanya. Akibatnya, kecintaan akan uang menjadi akar dari segala kejahatan. Manusia rela menjegal rekan kerja demi uang, keluarga tidak rukun karena perebutan harta warisan, melakukan judi online hingga terjerat pinjol, atau tertipu investasi bodong demi mendapatkan uang yang banyak. Yesus pun mengajak kita untuk berjaga-jaga dan waspada akan cinta uang. Sebab hidup manusia tidak tergantung dari hartanya, sekalipun harta itu berlimpah jumlahnya. Salah satu penawar atau pencegah sikap cinta uang adalah karakter yang rela memberi. Kita perlu menyadari bahwa kita adalah pengelola dan segala berkat yang Tuhan titipkan tidak dihabiskan untuk diri kita sendiri. Gaya hidup yang God-oriented akan menyadari bahwa berbagi dan memberi adalah suatu budaya kerajaan Allah yang tidak akan membuat orang percaya kekurangan. Justru, sikap murah hati menunjukkan bahwa orang percaya terpanggil untuk bangkit dan menjadi terang serta saluran berkat bagi dunia. Yang ketiga, budaya kompromi akan dosa seksual.
Era saat ini juga dimarahkan dengan anggapan bahwa kebenaran dapat berlaku relatif tergantung kondisi, situasi, budaya, dan pengalaman yang dilalui seseorang. Sehingga standar kebenaran antara satu dengan yang lain bisa berbeda. Budaya ini berpotensi untuk menimbulkan sikap berkompromi untuk melakukan perbuatan dosa, bahkan dosa seksual. Sebagai contoh, fenomena friends with benefit, yaitu hubungan pertemanan berdasarkan manfaat yang biasanya diwarnai dengan aktivitas hubungan intim layaknya suami istri. Fakta tersebut jelas menggerogoti nilai kebenaran dan kekudusan dalam berelasi. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16 jelas mengatakan bahwa kita perlu menjaga kekudusan sebab Allah kita kudus. Budaya yang God-oriented khususnya pada kalangan generasi Yeremia akan terus menjunjung prinsip kekudusan, sekalipun harus melawan arus di dalam pergaulan. Anak-anak muda yang memiliki orientasi untuk menyenangkan hati Tuhan tidak akan kompromi kepada dosa. Budaya inilah yang akan membentuk generasi Yeremia menjadi teladan bagi generasi muda yang lain, dan akhirnya bergerak untuk memenangkan jiwa yang terhilang dalam budaya yang world-oriented. Kesimpulannya, sebagai insan Pentakosta, kita diajak untuk memiliki budaya yang God-oriented, yaitu menjadi orang percaya yang memiliki rasa cukup di dalam Tuhan, tidak cinta uang dan bergantung penuh kepada Allah, serta setia menjaga kekudusan dengan tidak berkompromi terhadap dosa seksual. Budaya seperti ini akan melawan arus yang world-oriented, yang mungkin akan terasa sulit bagi kita. Namun, kesetiaan kita untuk menyangkal diri dan memikul salib dalam mengiring Yesus akan menjadikan kita saksi-saksi Kristus yang kuat dan militan. Mari terus bangkit dan menjadi teranglah, agar nama Tuhan dimuliakan di dalam kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Selamat pagi. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita memberikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Saya percaya ada sukacita yang baru bagi setiap kita. Amin. Mari kita satukan hati di dalam doa. Syakara barata kala la 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 barata kala basyakala barata kala barata kala barata kala basyikila barata kala barata kala bo. Hura barata kala la 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 barata kala la 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 barata kala basyikila la 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 basye. Oh Yesus, kami merindukan-Mu Bapa. Jamahlah kami Tuhan. Oh, Kau sungguh baik, teramat baik bagi kami. Terpujilah Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Kau membawa kami itu untuk hadir Tuhan bersama-sama dengan Tuhan, dengan saudara seiman Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Kau mengasihi kami Tuhan. Kau memberikan kekuatan, kesehatan. Kau memberikan kami semangat. Engkau memberikan Tuhan kasih mula-mula yang baru Tuhan bagi kami Tuhan. Kami yang hadir di tempat ini Tuhan, bahkan teman-teman kami dimanapun mereka berada Tuhan, untuk mengikuti ibadah online Tuhan. Saya percaya Tuhan ada kesatuan hati, keunitian yang Kau berikan Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Kau tahu Tuhan kami mengasihi-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan tidak ada satupun Tuhan yang Kau lewatkan Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Kau akan tenggelamkan kami Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami bisa Tuhan, kami bisa Tuhan sebebas-bebasnya Tuhan memuji, menyembah, memuliakan Engkau Tuhan. Yang sakit Engkau akan sembuhkan oleh udara Yesus. Yang beban berat Tuhan akan lepaskan. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan menghibur setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap kami yang berharga Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan dimanapun Tuhan kami berada Tuhan, Engkau selalu menyertai Tuhan setiap kami Tuhan. Baik di dalam pekerjaan
pekerjaan kami Tuhan, baik di dalam aktivitas pelayanan kami Tuhan, bahkan dimanapun kami berada Tuhan, kami bisa menjadi saksi Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau menyertai, Engkau melindungi Tuhan keluarga besar kami Tuhan. Engkau memberikan damai sejahtera-Mu dan sukacita-Mu Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, teramat baik Tuhan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, waktu yang terindah adalah waktu kami bersama dengan Engkau ya Bapa. Bila waktu yang Kau berikan bagi setiap kami, dengan waktu yang singkat ini, kami benar-benar bisa membuka hati kami bisa menyembah, memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya ibadah pagi hari ini bukan ibadah yang biasa, tapi ibadah yang luar biasa bagi setiap kami. Terima kasih ya Abah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita sama-sama mendeklarasikan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan mentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Mari silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Shikilalalala baratakala bababa baratakala basyakara basye. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, kita
sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh Yesus, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, sembah dan puji Dia, sembah dan puji penuhi tatamu. Kau layak Tuhan, kami puji Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah. Mari kita sama-sama angkat kedua tangan kita, katakan, ya Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang
Tuhan. Shakalalalalalalala baratakalamashe. Yesus Tuhan, Engkaulah kekasih jiwa kami. Kau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku, Dia cinta daku, dan ampuni kami Tuhan. ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus aja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus. Dengan perlahan saya mengajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Bagi yang mulia,
Kami bersyukur Tuhan, Kau membawa kami untuk masuk Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau telah menyegarkan Tuhan setiap kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Kau mau lebih lagi Tuhan melompat, memuji, menyenangkan hati-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya ada sukacita yang baru Tuhan yang Kau berikan Tuhan bagi setiap kami. Ada semangat yang baru yang Tuhan curahkan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Bilang sama kanan kiri, engkau harus bergoyang untuk Tuhan. Yes. Semuanya berjiwa muda, amin. 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 Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabuh dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan bersorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pula membawa berkasnya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menyanyi sambil menabur benih, pasti pula membawa berkat berasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan bersorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti akan membawa berkat berkatnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan bersorak-sorai. Berjalan dengan Tuhan, berjalan menyanyi sambil menabur benih, pasti pula membawa berkat. Sekali lagi katakan, yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pula membawa berkat. Ayo, yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pula membawa berkat. Pasti pula membawa berkat. Pasti pula membawa berkatnya. Haleluya. Saya melihat orang-orang yang luar biasa di tempat ini, katakan
Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan, ayo mari hormat bagi Tuhan. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Mari sama-sama mendeklarasikan arti dari Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Mari silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Syakara barata kala barata kala basyikila barata kala barata kala basyakara barata kala basy. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami wadah sehingga kami bisa menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan kembalikan Tuhan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur. Setiap tangan-tangan yang akan memberi Tuhan, Engkau kembalikan Tuhan 100 kali lipat Tuhan ke lumbung setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dan kami mau memberi dengan sukacita yang berasal daripada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Selamat menabur semuanya. Mari kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yes Lord Jesus. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri.
Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua.
berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan lebih sungguh-sungguh katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Kau berjanji Tuhan bagi setiap kami. Kau sanggup Tuhan menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita berdeklarasi sekali lagi. Katakan Tuhan yang besar bagi setiap kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan dari. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh baik, rahmat baik bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau telah memuaskan Tuhan setiap kami Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Lewat karyan kami Tuhan, Pak Heran Tuhan, kami percaya karena firman-Mu Tuhan disampaikan Tuhan pada pagi hari ini untuk menguatkan Tuhan setiap kami Tuhan. Yang kami pulang dari tempat ini ada berkat yang melimpah bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa, kami mau siap Tuhan duduk diam mendengarkan isi hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin, haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Rapi kami semuanya. Katakan amin. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom saudara. Apa kabar? Apa kabar? Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Apa sih tujuan kita beribadah ya pada hari Minggu? Apakah kita mencari kekayaan seperti orang-orang yang mencari kekayaan di tempat-tempat yang dikatakan
yang dipercayain menjadikan kaya. Ya. Kita sebagai orang pilihan Tuhan, Tuhan yang memilih kita. Kita datang hari Minggu bukan kita mencari kekayaan. Ya. Yang punya utang supaya dilunaskan oleh Tuhan. Bukan itu, saudara. Bukan itu. Ini banyak yang punya utang. Ya. Tujuan utama kita beribadah bukan kita mencari kekayaan atau mencari pelunasan kita punya utang, bukan. Ya, saudara. Atau saudara sakit, ya dikatakan sakit yang gawat atau sakit yang gak gawat supaya sembuh, bukan itu juga. Utamanya kita mencari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Jadi beribadahlah sungguh-sungguh. 2 minggu yang lalu hari Selasa di Healing, saudara, Tuhan berbicara kuat pada saya. Ajarkan umat-umatku yang kau gembalakan di GBI TSCC Taman Mini Square ini menyembah dengan roh yang menyala-nyala. Ya, saudara, roh yang menyala-nyala. Ya, memuji dengan roh yang menyala-nyala. Supaya apa? Saudara, ada kuasa. Ada kuasa karena kita mencari Tuhan dan kau terima kuasa. Dan kuasa itu memerdekakan kita. Amin. Melepaskan kita dari belenggu-belenggu dosa. Dosa itu yang membuat manusia jatuh miskin. Dosa itu membuat manusia rumah tangganya hancur. Dosa itu membuat anak-anak, saudara, jujur saja, kehilangan damai sejahtera, kehilangan kebahagiaan pada masa usianya itu. Dosa itu membuat satu penyakit yang menggerogoti kesehatan. Jadi kita harus sadar. Apakah di dunia ini, saudara, orang tidak pernah berdosa kecuali Tuhan. Tuhan Yesus. Yang selainnya kita ini orang yang berdosa. Maka dosa ini kita harus lepaskan. Siapa yang dapat melepaskan, siapa yang dapat menebusnya adalah Tuhan Yesus. Maka kita carilah Tuhan dengan segenap hati, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Amin. Di tempat ibadah inilah, di tempat kita beribadahlah kepada Yesus. Kita, saudara, minta ampun segala dosa-dosa kita. Supaya dosa kita ini tidak ada dalam diri kita. Supaya dosa ini keluar dalam kehidupan kita. Supaya tidak ada lagi kemiskinan, tidak ada lagi kekurangan, tidak lagi menambah hutang. Amin. Tidak lagi sakit penyakit merongrong tubuh kita. Ya, tidak ada lagi keputusasaan, kemalasan dalam pribadi kita. Amin. Dosa itu, dosa membawa maut. Dosa ini membawa kemiskinan, kehancuran rumah tangga, kehancuran masa depan anak-anak. Dosa ini menggerogoti kesehatan kita. Nah, caranya datang kepada Tuhan. Menyembahlah dengan sungguh-sungguh. Saudara, biar saudara di ruangan yang sempit, di kursi yang sempit, saudara, tidak, saudara sudah dibatasi dengan kursi. Dengan roh yang nyala-nyala. Amin. Amin. Oh, nyembah sungguh-sungguh. Saudara, memuji sungguh-sungguh. Saudara lihat, nanti roh Allah bekerja. Saudara lihat, ya, jam berganti jam, hari lepas hari. Saudara, roh Allah mendandanimu. Amin. Saudara, orang berdosa tidak dapat bisa melekat kepada Tuhan. Tapi kita bertobat, kita sungguh-sungguh memiliki roh yang menyala-nyala. Hari lepas hari dibentuk oleh Tuhan, dirubah oleh Tuhan. Roh ini semakin baik dan kita bisa melekat pada Tuhan. Kalau kita melekat pada Tuhan pada waktunya Tuhan curahkan berkat dari surga turun kepada kita. Dan kita pasti diberkati Tuhan. Siap? Siap? Tadi kurang on fire. Presnya tadi. Ini jemaat ya, GBI TSCC mesti on fire. Amin. Supaya roh yang gelap ini keluar. Keluar. Ya, kelemahan-kelemahan tubuh kita ini keluar. Amin. Ya, belenggu keputusasaan pesimis kita nih
kemalasan kita nggak pernah mengasihin suami, nggak pernah ngasihin istri, nggak pernah rumah tangga nih saudara damai sejahtera, nggak ada lagi rumah tangga yang nggak ada lagi. Sekarang ada yang bed mulai kembali lagi. Amin. Nanti ada manggil darling lagi. Haleluya. Dengan roh yang menyala-nyala. Amin. Haleluya. Ya. Ayo, yang lagu tadi itu, Are on fire. Ayo kita bangkit berdiri, Are on fire. Ayo, Dek, on fire, Dek. Diberkati kau. Kerjanya apa? Karyawan. Diberkatilah engkau dalam nama Yesus. Tuhan diberkati dia. Kami percaya berikan roh yang menyala-nyala, supaya apapun yang terbelenggu dilepaskan oleh Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan kami serahkan umat-Mu ini di dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Ayo kita roh menyala-nyala. Bangkit. Boleh saya undang anak muda maju ke depan? Nanti dulu. Gak usah anak muda dulu. Saya mau melihat. Saya mau melihat roh yang menyala-nyala. Ayo coba. Ayo, come on. Jangan terbelenggu di kursimu. Ayo goyang. Mana? Tadi mau diberkati. Tak dulu. Mau diberkati nggak? Mau dibebaskan kan dari belenggu dosa? Kakinya digoyangin dikit lah. Endut gitu lah. Coba 1, 2, 3. Endut. Nah, ayo 1, 2, 3. Endut. Nah, mantap. Ayo. Yuk sama-sama lebih lagi buat Tuhan Yesus. Ayo, bebaskan rohmu. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia beri hidup. Goyang. Percaya ku semesta sujud. Sekali lagi katakan, kau yang sama-sama percaya ku semesta sujud menyembah. Are you ready? Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, jujur kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masuklah penuhanmu, kau penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, betapa kau Tuhan Rajaku. Ayo saudara bangkit. Bebaskan rohmu. Bebaskan roh saudara. Alami anugerahnya, alami anugerahnya, mujizatnya, kuasanya. Alami anugerahnya, mujizatnya, kuasanya. Lebih lagi katakan, alami anugerahnya, mujizatnya, kuasanya. Coba Tuhan katakan, alami anugerahnya, sekali lagi katakan, alami anugerahnya, mujizatnya, kuasanya. Berkata, kau yang berkata, seluruh semesta sujud menyembah. Lebih lagi katakan, kau yang percaya, seluruh semesta. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Dengan segenap hatimu. Buat Tuhan. Biar kau mendapatkan kemenangan. Ayo ready. akulah kebangkitanmu, mujizat
mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu kekal terus. Lebih lagi kau yang buat Tuhan. Hancurkan perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertata Tuhan Rajaku. Haleluya. Bertepuk tangan lagi buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara. Wow. Dahsyat Allah kita, amin. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, apa yang kita minta pada Bapa? Tunggu waktu Tuhan. Yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Baik saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, apakah orang Kristen selalu punya kepribadian ganda? Ada, saudara. Kepribadian ganda itulah orang Kristen terikat dosa. Sadar tidak sadar, dosa itu dari kepribadian ganda. Kita memberitahu diri sendiri bahwa semua itu tergantung dari situasi sekitar. Atau mungkinkah ini karena kepribadian ganda yang belum dimatikan waktu kita menerima Tuhan. Kita waktu menerima baptisan selam, belum tuntas. Ya, manusia lama itu dimatikan. Itu yang membuat kepribadian ganda, manusia lama, manusia baru sama-sama hidup, berjalan di dalam umat Tuhan. Jadi tidak menjamin orang Kristen sudah dibaptis, tidak menjamin orang Kristen yang melayani di gereja Tuhan, bahwa hidupnya tidak memiliki kepribadian negatif atau kepribadian ganda. Ya. Kepribadian yang negatif atau ganda itu muncul karena ada benih yang jahat. Ya. Jika ada kesempatan benih yang jahat itu di dalam perjalanan hidup, di waktu usia berapakah itu, dia akan muncul. Dia mulai aktif dalam kehidupan umat Tuhan. Karena belum tuntas. Itu bisa dalam pribadi kita masing-masing. Bisa muncul, saudara, dalam pribadi kita masing-masing. Atau tanpa kita sadari, saudara. Kadang-kadang orang Kristen, saudara, di dalam perjalanan hidupnya itu ada dua kepribadian. Nah, kita sebagai orang Kristen harus bisa melihat dengan jelas dua sosok yang berbeda ini. Supaya kita ini sungguh-sungguh hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Supaya janji Tuhan melalui firman-firmannya ini terjadi dalam hidup kita. Melalui firman-Nya, terus Tuhan berfirman lagi, terus Tuhan berfirman lagi. Itu supaya terjadi dalam kehidupan kita. Ya, jangan firman ini bagaikan pepesan kosong. Ya, kopong, jangan. Maka kita harus bisa melihat dengan jelas dua sosok yang berbeda ini. Dimulai dari setiap keinginan yang muncul di dalam hati dan pikirannya. Ya, itu muncul di dalam hati dan pikirannya. Baik keinginan yang berangkat dari daging ataupun dari jiwanya yang sudah diasuh oleh dunia yang bertahun-tahun sebelum menerima Yesus. Di sisi lain kita juga menemukan keinginan-keinginan dibangun oleh kebenaran. Jadi ada keinginan daging, ada keinginan kebenaran. Nah, keinginan daging ini, saudara, dia muncul suatu saat. Ada kesempatan, dia muncul. Meskipun dia sebagai orang Kristen, meskipun dia sudah dibaptis, meskipun dia sudah melayani, tapi ini suatu hari, saudara, suatu gesekan atau suatu masalah muncul ini kedagingan. Muncul ini pribadi yang jahat ini. Dan ada lagi berjalan,
Ya, saudara, dalam kepribadian yang dipenuhi oleh kebenaran. Ya, kebenaran. Ini sering terjadi, saudara. Maka hal kedua pribadi ini terjadi friksi, benturan. Ya, kadang orang jadi stres. Ya, kadang-kala orang, saudaraku kasih dalam Tuhan, melihatnya kadang-kala dia baik, kadang-kala dia jahat. Ya, kadang-kala dia pendiam, kadang dia bawel. Kadang-kala dia ngomongin orang. Nah inilah friksi, benturan terjadi. Maka sadarilah tubuh kita ini, bahwa tubuh kita yang sudah kita serahkan kepada Tuhan sebagai orang Kristen, yang harus Kristen yang sejati, bahwa tubuh kita ini adalah sebagai bait Allah. Kalau kita sebagai tubuh bait Allah, apakah sebagai bait Allah tubuh ini menderita? No. Tidak, saudara. Kalau kita katakan bahwa tubuh kita ini sebagai bait Allah, yang tercatat di 1 Korintus 6 ayat 19, saudara. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Amin. Kalau kita sadari bahwa kita sudah terima baptisan, kita sebagai orang Kristen, apalagi kita sering beribadah. Apalagi kita masuk dalam healing heart, sembuhan hati, hati ini terus dimurnikan. Nggak mungkin sebagai bait Allah, hidupnya menderita. Nggak mungkin. Maka arahkan hidup kita dalam gelombang Kristus. Dalam hadirat Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Doa yang menyala, puji yang menyala, menyembah yang menyala, baca firman yang menyala-nyala. Saudara, aku kasih pribadi ganda yang daging ini. Mati. Gak akan muncul. Gak ada kesempatan. Amin. Kalau kita hidup dalam roh yang menyala-nyala, gak mungkin kita ini miskin, kita kekurangan, ya kita punya hutang gak akan lunas, gak mungkin. Apalagi kita tidak punya rumah, gak mungkin. Burung-burung di udara yang tidak punya tangan, dia bisa membangun rumah, tapi dia pakai, ya saudara, apa ini namanya, cocoknya ya. Dia bisa membangun, saudara, untuk tempat dia berteduh, tempat dia untuk menelurkan, dan ya saudara, telur itu punya anak dan sebagainya. Saudaraku kasih dalam Tuhan, kita sebagai bait Allah tidak mungkin mengalami penderitaan, mengalami saudara sakit penyakit yang membuat umat Tuhan menderita, tidak. Karena pribadi kita milik Kristus. Yang setuju beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Percaya saudara-saudara ada bait Allah? Kepunyaan Allah? Dipelihara oleh Tuhan. Dilindungi oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Percaya saudara. Percaya. Amin. Ya. Bait Allah merupakan tempat di mana Tuhan dan manusia itu bisa bertemu sekaligus berkomunikasi. Kalau kita sebagai bait Allah, ada Allah di dalam kita. Kita ada di dalam Dia. Ya, segara, roh maut, kecelakaan, sakit penyakit, Tuhan singkirkan. Maka itu berubahlah. Berubahlah dengan mengubah cara berpikir. Menjalani kehidupan, jangan cari yang tidak kekal. Carilah yang kekal. Carilah kerajaan Allah. Amin. Kehidupan orang Kristen jangan dipengaruhi dunia saat-saat ini. Orang Kristen harus hidup dalam firman Tuhan. Firman Tuhan itu lahir dari zaman ya, yang tidak ada. Zaman dunia belum terbentuk, firman Allah itu ada. Dunia ini dijadikan oleh Allah berfirman. Amin. Hari pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya. Firman ini kita harus percayakan sebelum kita lahir di bumi ini. Firman itu sudah ada. Haleluya. Amin. Ya, jadi kehidupan orang Kristen jangan dipengaruhi dunia ini lagi. Sebaliknya berubahlah dengan mengubah cara berpikir. Supaya bisa membuktikan sendiri kehendak Allah itu yang baik. Kehendak Allah itu sempurna. Kehendak Allah itu menyenangkan. Amin.
Ya, di dalam Roma 12 ayat kedua. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Jangan ikutin norma-norma dunia ini. Biarkan Allah membuat pribadimu menjadi baru, supaya ada perubahan. Dengan demikian sanggup mengetahui kemauan Allah, yaitu apa yang baik, yang menyenangkan hatinya, dan yang sempurna. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Dengan apa? Roh yang menyala-nyala. Amin. Amin. Gembok sebesar apapun, dia terkunci, ya, dengan kunci yang kecil. Asal kuncinya itu benar gembok itu dibuka, pasti gembok itu terbuka. Apapun persoalan permasalahanmu yang besar, mungkin ekonomi, mungkin kesehatan, rumah tangga murat marit, ya, mungkin anakmu yang susah diatur, rasanya itu tergembok, tidak bisa terbuka. Sudah ada kunci. Roh yang menyala-nyala dengan iman yang percaya, itu yang kuncinya. Engkau keadaan susah, datang pada Tuhan, berdoa dengan menyala, roh yang menyala. Engkau keadaan sakit, datang kepada Tuhan. Amin. Doamu tidak dibelenggu dengan penyakitmu. Amin. Tuhan katakan, nah engkau sembuh-sembuh dalam nama Yesus. Tepuk tangannya kurang nih. Ya. Saudara yang punya persoalan permasalahan dengan iman bersama saya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, roh memuji menyala-nyala. Roh menyembah dengan menyala-nyala. Segala perangkap-perangkap, segala belenggu-belenggu, segala rantai kemiskinan, hutang apapun dilepaskan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Karena engkau pribadi bersama firman Tuhan. Kau pribadi dengan kebenarannya. Amin. Kedaginganmu dibelenggu oleh Tuhan. Dahsyat saudara. Amin. Mari angkat tangan kita. Muliakan dia. Muliakan dia. Apapun masalah saudara, Tuhan berkata kepada saya, hari ini engkau beriman dengan roh yang menyala dalam doa pujian penyembahanmu. Serahkan di bawah kaki Yesus. Tergantung imanmu hari ini. Rohmu datang pada Tuhan. Kau pulang nanti, kau roh menyala-nyala. Kau bebas anak-anak Tuhan dari masalahmu. Percaya, kita kena milik Tuhan, bait Allah. Nyanyikan pujian dengan sungguh-sungguh supaya lepas keraguanmu, bisnismu lepas. Yang di rumah engkau sakit, kau sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Kau punya masalah apapun, percaya Tuhan akan membebaskan masalahmu saat ini. Karena kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Jesus. Ayo, sungguh-sungguh kalau ya saudara mau ditolong oleh Tuhan. Bapa, lawat jemaatmu ini, jamah mereka di tempat duduk mereka. Memberikan selamatnya. Saudara sendiri nyanyikan ini dengan hatimu yang paling dalam. Katakan kau mulia, mulia.
Siapa yang mau ditolong Tuhan? Angkat tangan saudara. Siapa yang punya persoalan yang rumit? Angkat tanganmu. Dengan iman, Tuhan menyertaimu. Tuhan akan menolongmu. Tuhan akan menjamahmu. Jesus. Ayo dengan iman angkat tanganmu. Katakan, Tuhan pasti tolong saya. Kau terima pertolongan dari Tuhan pada pagi hari menjelang siang. Saudara, terima kehadiran Tuhan pada siang hari ini. Ayo, curahkan, tuangkan apa yang ada di hatimu kepada Tuhan pada ibadah ini. Tuangkan, curahkan, sampaikan pada Tuhan. Jangan ditahan-tahan. Curahkan apa yang kau inginkan. Kau yang layak kami sembah Tuhan, layak kami agungkan, Kau mulia. Di tempat inilah kita berkumpul lebih dari 2-3 orang. Di tempat inilah kita rindu jamaah Tuhan. Jangan kau sia-siakan dengan kehadiran Tuhan. Haleluya. Tanpa musik saudara bisa menyembah. Jesus. Mari buka hati saudara. Jesus. Allah bertata di dalam pujian penyembahan saudara, di dalam doa saudara. Jangan sia-siakan kehadiran Tuhan. Dia sebagai Tuhan kita. Dia sanggup menolong umatnya. Dia akan memperbaiki kita sebagai baitnya. Makasih Tuhan. Makasih. Makasih Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Carilah wajahnya. Carilah wajahnya selama dia mau ditemui saudara. Di tempat ini, di tempat ini. Di tempat ini. Allah bertata di dalam pujian saudara. Makasih Tuhan. Biar anak-anakmu merasakan kehadiran-Mu. Anak-anakmu punya iman yang percaya bahwa Tuhan akan tolong. Tuhan akan berikan jalan. Terima kasih ya Bapa. Jalan keselamatan, kesembuhan, dan jalan berkat-berkat yang Tuhan janjikan. Terima kasih.
Dalam nama Yesus, haleluya. Katakan, amin. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus, haleluya. Maka itu saudaraku kasih dalam Tuhan, bawalah hidup ini ya dalam perjuangan. Jangan hidup kita dipengaruhi oleh dunia saat ini lagi. Karena dunia dimaksud di sini adalah manusia yang rohaninya standar. Ya. Atau rohaninya biasa-biasa. Dan tingkah lakunya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jangan kita menjadi orang Kristen yang rohaninya standar. Jadikan rohani yang dewasa. Amin. 1 Yohanes 2 15 sampai 16. Jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Tolong diingat firman ini. Kalau kita mengasihi dunia, kita ikut jalan dunia. Ya, daging. Ya. Pribadi ganda yang jahat ini, saudara. Ya, pribadi yang jahat ini. Saudara, kasih Bapa akan lenyap. Kita akan ditinggalkan oleh kasih Bapa. Kering kita. Kita berjalan dengan hidup sendiri, yatim piatu. Tidak ada yang menegur, menasihati, mengarahkan. Tidak ada yang memberikan jalan kepada kita, keselamatan. Ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia ini yaitu keinginan daging. Dan keinginan mata serta keangkuhan hidup. Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dunia ini terus mempengaruhi orang-orang yang untuk punya sifat dan perilaku yang sama seperti orang-orang pada umumnya. Tetapi kita harus menolak pengaruh dunia ini supaya ibadah kita, cara kita beribadah, ya, cara kita berdoa, memuji, menyembah diterima oleh Bapa di surga. Amin. Doa kita didengar. Pujian penyembahan kita diterima. Amin. Kalau tidak, kita bisa mengembangkan sifat-sifat yang merugikan diri sendiri. Dan membuat Allah tidak senang. Dan Allah sudah tidak senang. Allah meninggalkan umatnya. Hilang kita kasih dari Allah. Efesus 2 ayat 1 sampai 3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging. Dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Di dalam Efesus 4 ayat 17 19 sampai 19, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka. Dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Kita tolak dalam nama Yesus. Ya, sebagai umat Kristen yang hidup, agar roh kekristenan kita tetap harus kita jaga, tetap sehat dan menyala-nyala. Amin. Maka Healing Heart hari Selasa datang, saudara. Ya, supaya kita pelihara roh kita ini tetap sehat dan menyala-nyala. Amin. Emang kita harus berjuang, berikan waktu. Soalnya siapa tahu hati kita, nggak ada satupun yang tahu, hanya Yesus. Amin. Jadi pilihlah pergaulan dalam perjalanan hidup kita ini, pilih. Saudara, pilih biar mereka banyak uang, mereka mungkin menjanjikan yang hebat-hebat. Kalau mereka merusak rohani kita, saudara, jangan kita ada di dalam situ. Saudara, hiduplah dengan Tuhan. Amin. Nanti Tuhan akan memberikan pergaulan-pergaulan yang baik. Ya, saudara. Pilihlah tempat di mana kita berada, jangan merusak kerohanian. Kalau kita tidak pilih pergaulan, kalau kita tidak pilih tempat
tempat di mana kita berada, saudara, kepribadian ganda, yaitu kepribadian yang negatif itu akan muncul. Kepribadian jati itu akan muncul. Betul. Hanya dia tunggu kayak bom waktu, tunggu waktu aja. Dia akan meledak. Nah, hati-hati ini anak-anak Tuhan. Biarpun kau sudah dibaptis, kau pelayan Tuhan, kau sering beribadah. Ya nggak bisa dihitung lah kau ibadah, kau rajin dan sebagainya. Hati-hati dengan pribadi satu ini yang negatif ini, hati-hati. Salah bergaul, habis. Biarpun kau bertahun-tahun melayani Tuhan. Bertahun-tahun ya, engkau sebagai pengerja, bertahun-tahun kau beribadah kepada Tuhan yang setia taat. Tapi kalau kau tidak jaga pergaulan, engkau tidak jaga di mana tempat itu layak atau tidak, hancur semuanya. Hancur semuanya. Ya, sudah kau bangun, habis. Tidak sedikit ini, saudara. Enggak sedikit. Maka saudara, kalau saudara dengar ada orang yang melayani luar biasa, orang yang menjadi pengerja gereja luar biasa, orang yang ya beribadah luar biasa, tiba-tiba saudara hidupnya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Memberikan kesempatan manusia yang jahat itu, yang kedagingan itu muncul melalui apa? Pergaulan atau tempat di mana berada. Sebagai orang Kristen yang sejati, pasti tahu yang mana pergaul yang baik, yang mana tempat di mana kita yang ada yang baik. Setuju? Setuju? Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ya. Jadi saudaraku kasih dalam Tuhan, kita harus sungguh-sungguh pilih pergaulan. Ya. Karena pergaulan itu menjadi penentu utama dalam kehidupan kita. Jadi kita harus pintar-pintar menempatin diri, memilih teman. Apalagi teman hidup, anak-anak muda nih, hati-hati nih. Ya. Hati-hati anak-anak muda. Siapa anak-anak muda angkat tangan, tinggi-tinggi. Kalau enggak tua semua loh. Angkat mana? Tinggi-tinggi dong, masa setengah tiang. Yang belum nikah, angkat tangan. Yang belum nikah. Iya malu-malu, ntar duda lagi. Nah, saya ingatkan. Ini anak-anak muda. Kalau mau menikah, untuk cari pasangan hidup, pertama-tama dicari apa? Gantengnya. Cantiknya. Boleh-boleh saja supaya nggak malu-malu kalau jalan. Kalau ganteng atau cantik kan waduh, percaya diri. Pacar gue cakep. Ya, dikenalin boy, si boy. Wah, ganteng. Cantik, sigel. Ya. Hati-hati. Kalau ganteng, cantik. Kalau enggak, sayang Tuhan. Saudara, kalau enggak hidup yang berkenan dalam Tuhan, engkau akan dibawa ke dalam kesengsaraanmu. Betul. Ya. Kalau sudah menikah, perlu berkat dari Tuhan. Enggak ada yang amin. Berkat dari dunia. Amin. Ngelamun dia. Berkat dari Tuhan. Amin. Kalau berkat dari dunia jangan kacau. Kalau berkat dari Tuhan dijamin. Amin. Ganteng-ganteng tapi nggak bisa ngasih makan. Makan tuh ganteng. Memang orang nikah tuh ngeliat gantengnya langsung nasinya ada. Atau ada nasi. Apa gantengnya menjadi ayam? Menjadi steak? Lauk pauk? Enggak. Kita perlu hidup. Amin. Kalau engkau dapat pasangan cakep, cantik, puji Tuhan. Memang Tuhan memberikan seperti itu. Yang seimbang, yang sepadan. Amin. Ya, tapi takut pada Tuhan. Amin. Jangan cari jodoh sendiri. Ya, ditenteng kepada hamba Tuhan pendeta, tolong Pak berkati kami udah sehati seumur hidup. Begitu perjalanan setahun 2 tahun, Pak kami pengen cerai. Ya, hati-hati. Pergaulan menjadi hal penentu utama dalam kehidupan. Jadi kita harus pintar-pintar menempatin diri, memilih teman hidup atau teman bergaul.
Nggak ada yang amin. Astaga. Ya. Pilih teman yang baik. Kasih tahu, pilih teman yang baik. Teman hidup kan, teman bergaulan, pilih teman kerja, pilih yang baik. Supaya engkau nggak tercemari. Amin. Ayo dong, kasih tahu. Ayo. Supaya jadi berkat. Karena apa? Teman-teman itu menentukan baik buruknya. Amin. Dalam kehidupan kita kemudian loh. Ya, saudara, pekerjaan bisa hancur dari pergaulan. Ya. Saudara, orang yang jujur tiba-tiba nggak jujur jadi korupsi karena pergaulan. Mau cepat kaya karena pergaulan. Ya. Betul. Istri yang biasanya sederhana tiba-tiba, waduh, udah saudara mulai berubah materialistis. Udah nggak mau punya tas kresek. Yang mau tas yang bermerek-merek. Mau terserah kayak suaminya korupsi, nggak korupsi, pokoknya punya tas yang bermerek. Ya. Merek apa terserah, pokoknya merek aja deh. Ya. Nggak mau lagi ya pergi ke mall-mall yang kecil-kecil, maunya gede-gede. Saudara, pokoknya mall yang top-top, nggak mau lagi. Kenapa? Pergaulan. Nggak sepadan dengan keadaan. Hati-hati. Tuhan itu selalu mengatur, mengukur hidup kita. Kau semakin setia dinaikkan, semakin kau menjadi teladan dinaikkan. Tunggu waktu Tuhan, jangan waktu pergaulan. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Jadi teman bagaikan tombol lift. Ya, dapat membawa kita naik atau turun rohanimu. Saudara, betul. Saudara tahu tombol lift? Pernah naik lift? Nah, tombol lift itu bisa naik, bisa turun. Nah, itu teman tuh hati-hati. Jangan salah mencet tombol, jangan salah mencet teman itu. Jangan salah milih teman aja. Ya, mending naik, turun iya. Jangan sampai dibawa neraka lagi, jangan ya. Jadi pergaulan bisa membuat seorang menjadi lebih baik. Amin. Amin. Pergaulan bisa merusak. Nah, benar. Amin, ya. Jadi setiap orang harus pandai memilih teman hidup apalagi. Harus ya. Pilih yang baik-baik. Ayo anak-anak muda, pilih baik-baik. Amin. Boleh ngeliat gantengnya, boleh. Apalagi wah kayak Mas tuh pada brewoknya. Boleh. Asal nggak kutuan. Boleh ganteng, ya kan? Ya kan? Boleh cantik, kuat. Boleh silakan. Kita ini semua ganteng dan cantik. Amin. Amin. Tapi hatinya terutama. Hati. Saudara, hati. Jangan rumah tangga hancur. Jangan pekerjaan hancur. Jangan anak-anak hancur oleh karena hatinya gak beres. Ya, hati kita harus melekat pada Tuhan. Supaya pribadi yang negatif ini tertekan. Terkubur. Amin. Supaya pribadi yang sesuai firman Tuhan ini semakin hari semakin meningkat. Semakin meningkat. Siap diberkati? Amin. Roh yang menyala-nyala. Doa, pujian, penyembahan, baca firman. Menyala-nyala. Lihat saudara. Apa yang Tuhan firman ini menjadi berkat buat kita. Hari ini. Kau boleh membaca dirimu sendiri. Sekarang kau pakai baju apa? Merek apa? Sepatu merek apa? Jam merek apa? Hari ini kalau engkau diberkati Tuhan. Hidupmu semakin dekat dengan Tuhan, engkau semakin memakai pakaian penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Betul. Semakin dinaikkan oleh Tuhan. Kau jadi kepala bukan ekor. Kau naik. Jangan sombong. Jangan congkak, rendah hati. Tuhan berkati. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri.
Shalom. Haleluya. Rohnya menyala-nyala atau ngantuk atau tadi main-main handphone nih? Ini diberkati ya, kita diberkati sama Pak Heron, puji Tuhan. Ada konfirmasi dari Tuhan, dari VOP dan khotbahnya Pak Heron. Ya, jadi saya perhatikan tadi VOP itu tentang berbicara bahwa orang kaya banyak sahabatnya gitu. Ya, biasanya bersahabat itu dengan mencari keuntungan dari pergaulan. Tadi di VOP, dan tiba-tiba Pak Heron juga tadi bicara bahwa hati-hati dalam pergaulan. Minggu kemarin kita berbicara tentang favor in God, berkelimpahan di dalam Tuhan. Ya, di situ ada nasihat-nasihat bahwa hanya orang kaya banyak sahabat, gitu ya, orang miskin ditinggalkan. Tapi ternyata berkat kelimpahan dari Tuhan itu ketika kita setia, kita dipercaya, maka kita akan diberkati. Amsal kemarin kita sudah belajar, jangan ingin cepat menjadi kaya, tapi jadilah orang yang bisa dipercaya. Ya, ketika kita bisa dipercaya, ketika Tuhan percaya sama kita, saya sangat terlalu percaya, maka kita akan dipercaya menjadi pengelola keuangan Tuhan di dunia. Amin. Makanya di situ kita bisa berkelimpahan. Kenapa? Karena semua milik Tuhan. Tapi kalau baru dapat berkat sedikit, sudah actionnya sudah berubah, sikapnya sudah berubah. Gimana? Mau dikasih berkat yang besar gitu, belum berkat melimpah, baru berkat sedikit baru dicicipin. Nih rujak nih enak nih, sudah mulai banyak gaya, gitu. Belum dikasihkan taki KFC-nya sorga, gitu loh. Ini yang harus kita setia, tetap berkomitmen, bayar harga. Jumat di sini ada pujian penyembahan, yang deket-deket datang muji nyembah, doa sama Tuhan, gitu. Ya, tadi saya naik di menara doa, saya nangis, hadiratnya kuat sekali di atas. Kemarin juga kita muji nyembah itu mantap itu. Hanya dekat dengan Tuhan saja berkat itu akan turun. Gak bisa kita jauh dari Tuhan, jangan kita pikir kita hebat. Gak bisa, percaya sama saya. Kita mengandalkan kekuatan sendiri gak bakal bisa. Kita hanya butuh pertolongan Tuhan. Dia cukup berfirman saja, dia perintahkan berkat itu akan jadi. Itu yang terpenting, bikin diri kita, hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, bukan berkenan di hadapan manusia. Ini penting nih, ini pesan Pak Heron sangat memberkati. Dan saya percaya jangan salah pencet tombol lift. Hati-hati ya, kita mau ke lantai 3, jangan pencet lantai LG, low ground, jangan. Jadi kita udah dapat tempat yang bagus, Tuhan sudah kasih tempat yang bagus, komunitas yang bagus, yang perlu ada saling mendoakan dan bertumbuh, saling menguatkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya undang makin berdiri, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, yuk kita siapkan hati untuk menerima berkat dari Tuhan. Kekasih Kristus, sama seperti engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu surga terbuka di hadapanmu. Ulanglah dan terimalah berkat kelimpahan dalam segala kebaikan. Amin. Berkat yang berkemenangan, berkat yang berhasil dan beruntung, tubuh yang sehat, jiwa yang kuat, roh yang menyala-nyala, bahkan berkat pengudusan, berkat kelepasan, berkat keselamatan, kasih karunia yang berlimpah-limpah, dan shalom dari Allah Bapa kita di surga. Mulai hari ini, dari Allah Bapa kita di surga, mulai persekutuan manis bersama dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Sebagai orang percaya sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Shalom.